Halo men, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Amin. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan men. Semoga puasanya lancar-lancar aja ya men. Mohon maaf nih karena sebelumnya kita atau kami jarang upload video. Karena memang benar-benar tidak bisa lagi melanjutkan akibat sibuk yang berkepanjangan men. Ya biasalah, anak muda. Hihi. Oke men, maka dari itu saya akan membahas sebuah alur cerita film seperti biasa. Dan kali ini akan membahas sebuah film dari Indonesia men, yang berjudul Gadis Kretek. Hehe, Kretek Rokok. Film ini merupakan film seri, semuanya ada 5 episode men. Mungkin akan terbagi menjadi 2 video. Film ini menceritakan tentang sebuah kisah seorang pengusaha sukses di sebuah bisnis kretek jagat raja atau kretek DR yang telah melanglang buana sejak tahun 90-an. Kejayaan keluarga besar ini tak hanya mencerminkan prestise yang megah, tapi juga sebagai tonggak sejarah industri kretek di Indonesia. Suraja, pemilik pabrik kretek besar yang sudah sekarat, di detik-detik terakhirnya dia menyebut nama Jengyah, tapi bukan istrinya. Nah men, anak-anaknya yang langsung penasaran siapa nih Jengyah. Mereka pun langsung mulai mencari tahu ke berbagai tempat. Jadi film ini nggak cuma soal cinta-cintaan aja men, tapi juga ngebawa kita buat lihat nostalgia secara industri kretek di Indonesia pada kala itu, dari zaman kolonial sampai kemerdekaan. Sambil mencari tahu siapa Jengyah sebenarnya, anak-anak saja juga mengerti sejarah keluarga mereka yang selama ini ditutup-tutupi. Jadi ceritanya tuh kayak puzzle gitu men, satu persatu kepingannya dibuka. Dan perlu diingat lagi men, catat. Film ini menampilkan 2 garis waktu, masa lalu yang menggambarkan kisah cinta antara Suraja dan Jengyah, serta perkembangan industri kretek, dan masa kini yang mengikuti upaya anak-anak Suraja mengungkap rahasia keluarga. Pendekatan alur maju mundur ini memberikan kedalaman pada cerita, memperlihatkan bagaimana masa lalu mempengaruhi generasi berikutnya. Menyengat hidung saya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Dasya, atau bisa dipanggil Cia. Apa sih? Jengyah, oh iya itu. Seorang anak dari pemilik pabrik rokok kretek Merdeka bernama Pak Idrus, yang begitu tersohor pada zamannya di era tahun 60-an. Jengyah memiliki saudara yang bernama Rukayah. Catat, beliau sangat penting dalam cerita ini, oke? Lanjut. Jengyah, ia salah satu penikmat rokok kretek dan juga ia tahu men, selera pasar itu kayak gimana. Nikmatnya rokok tergantung dari racikan sausnya. Sayang dari bisnis bapaknya Jengyah, yaitu pemilik rokok kretek Proklamasi, sedang gencar-gencarnya melakukan segala hal demi menyaingi dan mengalahkan pabrik rokok milik ayahnya Jengyah. Tapi sayangnya pada kala itu, perempuan tidak diperbolehkan membuat saus untuk kretek men. Karena katanya perempuan akan merusak cita rasa saus, nantinya bisa menjadi masam rasanya. Itu kata Pak Dijo, seorang pakik saus dari pabriknya Pak Idrus. Selanjutnya, dikala sedang berjalan-jalan di pasar, Pak Idrus dengan Jengyah melihat seorang pemuda yang sedang digebuki men oleh beberapa preman pasar. Entah belum tahu apa permasalahannya, yang pastinya Jengyah menyuruh bapaknya untuk menyelamatkan pemuda tersebut. Pemuda tersebut bernama Suraja. Kita panggil aja si Raja men, atau sajalah entahlah gimana nanti pokoknya gitu. Ia seorang yatim piatu, dulunya orang tuanya bekerja dengan bangsa Belanda. Karena Indonesia kala itu sudah merdeka, jadi masyarakat Indonesia menolak keras pada seorang yang pernah berhubungan langsung dengan orang Belanda. Jadi bapak dan ibu si Raja ini men dibunuh oleh masyarakat. Suraja hidup sebagai penagih hutang di kalangan pedagang pasar. Karena itulah, tadi di pasar ia dipukuli secara beramai-ramai. Dan pada akhirnya, Pak Idrus mempekerjakan Raja di pabriknya karena ia melihat potensi anak tersebut kelihatannya pekerja keras. Mas Raya, Di sisi lain di zaman sekarang, Suraja tua sedang terbaring sakit keras
Ia terus terbayang-bayang memorinya di masa lalu, seakan-akan ia menyimpan suatu kesalahan yang mungkin saja ia sesali saat ini. Ia merasa sekarang hidupnya tak akan lama lagi, men. Jadi ia meniru anak paling bontotnya, itu anak paling bungsu, yaitu Lebas Abimanyu Suraja. Kita panggil saja Lebas. Suraja menyuruh Lebas untuk mencari tahu keberadaan Jengyah dengan berbekal hanya sebuah kotak kayu tua yang berisi kenangan ayahnya di zaman dulu. Sebuah catatan pribadi. Sebuah catatan pribadi loh, men. Ingat, hanya sebuah catatan pribadi untuk mencari seseorang dengan sebuah catatan tersebut. Dan adalah dibekali sebuah foto bersama di pabrik tua pada saat Suraja masih muda dan tanpa Sherlock sedikit pun, men. Sudahlah. Oh ya udah. Oke, lanjut. Dengan berbekal sebuah kotak kenangan, Lebas pergi ke kota M untuk mencari Jengyah. Tempat pertama kali yang ia kunjungi adalah sebuah museum kretek. Di tempat tersebut, tanpa sengaja ya namanya film ya gitu, sudah disesuaikan dengan skrip. Ia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Arum. Arum tanpa sengaja melihat sebuah foto yang dipegang oleh Lebas. Ia bertanya, mengapa fotonya sama dengan foto yang dipunyai oleh ibunya? Ya kan kesempatan gitu. Jadi Lebas menanyakan kepada Arum, jadi apakah tahu Jengyah? Yang namanya Jengyah tuh yang mana gitu. Beliau menjawab kalau Jengyah adalah budenya. Jadi mungkin ibunya bisa bercerita. Tapi Arum juga bilang kalau ibunya sering menangis kalau ditanya soal budenya. Jadi ia tidak pernah menanyakan lagi tentang itu, tentang silsilah keluarganya lagi kepada ibunya. Tetapi di sini Arum siap membantu Lebas untuk mencari tahu tentang Jengyah dengan cara yang sama, membaca catatan-catatan yang ada ditulis oleh ayahnya, yaitu Suraja. Sambil membaca, Lebas dan Arum scene balik lagi ke zaman Suraja dan Jengyah masih muda. Dari kegigihan Suraja bekerja di pabriknya Pak Idrus, ia mulai menawarkan diri untuk mencari supaya tembakau yang berkualitas dengan harga murah kepada Pak Idrus. Langsung membeli dari petani tembakau kenalannya. Dan Pak Idrus menyukai setiap kinerja Suraja sampai pada akhirnya ia diangkat menjadi mandor di pabrik tersebut dengan sangat-sangat singkat, men. Melihat itu, Jengyah merasa disingkirkan karena ayahnya beranggapan bahwa wanita kodratnya harus melayani suaminya nanti. Jadi intinya Jengyah harus segera menikah dan ia akan jodohkan dengan anak dari teman ayahnya. Dan di sisi lain, dari sudut pandang Suraja, ia mulai menyukai Jengyah. Dan lalu Jengyah secara diam-diam pergi ke ruangan pembuat saus kretek yang seharusnya tidak dimasuki oleh seorang wanita. Dari situ Pak Dibjo melihatnya dan menyuruh Suraja untuk membersihkan kembali ruangan saus dan membersihkannya agar tidak ada lagi wanita yang masuk ke ruangan tersebut. Padahal saus kretek yang dibuat oleh Jengyah itu sangat nikmat gitu, men. Nikmat sekali dan mantap bagi seorang penikmat rokok, tapi pasti aja lah gitu, kayaknya tidak memberikannya kesempatan sama sekali untuk membuktikannya. Oke, men, next scene. Selanjutnya hari di mana lamaran Jengyah dengan anak dari teman ayahnya, ia dilamar oleh seorang abdi negara tuh, men. Halo deh. Itu seorang tentara nasional Indonesia, TNI, yang bernama Seno Aji. Kita panggil aja Seno ya, men. Jadi Jengyah menerima lamaran tersebut karena mau aja gitu, men. Padahal ia belum suka atau cinta sama sekali kepada si Seno ini. Ia menerima karena dijodohkan oleh ayahnya. Ya mungkin Jengyah beranggapan dengan seiring berjalannya waktu ia bakal bisa menerimanya. Di balik kedekatan mereka, Suraja melihatnya dari kejauhan, men. Dengan mata yang menggalau. Waduh, sadar diri lah gitu. Aing hanya sebagai pegawai, ya malulah gitu. Oke, lanjut, men. Selain bekerja di pabriknya Pak Idrus, Suraja juga ternyata memiliki sampingan menjadi pemasok tembakau di Kretek Merah. Ia ditawari kerjasama oleh pemilik Kretek Merah tersebut untuk bekerja sepenuhnya dengannya dengan gaji 3 kali lipat. Atau bisa saja menjadi partner bisnisnya. Tapi Suraja menolak keras, men, karena ia tidak mau menusuk Pak Idrus dari belakang.
Kalau bukan karena Pak Idrus, Soraja mungkin sekarang masih menjadi gelandangan di pasar. Oke lanjut. Di malam hari, diiringi rintik-rintik hujan, Soraja merasa dirinya kesepian dan tiris gitu men. Ia tiba-tiba langsung menghampiri Jengyah yang sedang ada di kamarnya. Waduh. Entah apa yang dirasakan oleh mereka berdua men. Tiba-tiba Soraja mengunboxing Jengyah. Ya, padahal kita tahu men. Kalau Jengyah tak lama lagi akan menikah dengan Seno Aji. Si jenderal ini men, oh my god. Dipecundangi duluan oleh si Soraja men. Dan ternyata dari sebelum-sebelumnya si Jengyah juga menyimpan rasa kepada Soraja. Karena Jengyah pula Soraja dipekerjakan di pabrik bapaknya. Ya apa boleh buat men. Sama-sama suka dan mereka pun melakukan hal itu karena sama-sama mau. Apakah yang akan terjadi selanjutnya men? Sudah tahu kan kata-kata ini? Apakah Seno Aji, si calon suami Jengyah yang seorang jenderal ini, itu akan mengetahui perbuatannya dan akan menembak mati Soraja? God. Tidak mungkin tahu atau mungkin akan terjawab di video selanjutnya men. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share apabila suka dengan video ini. Dan mungkin di next episode selanjutnya pasti akan terjawab semua. Semua pesan yang bisa diambil, semua yang penasaran pasti akan terjawab men. Terima kasih, see you next video and bye bye.